Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa kembali dengan Pak Taufik. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang sering kita kenal dengan TIK. Pada bab ini kita akan mengenal hardware dan software. Dulu di kelas 3 kita sudah pernah belajar tentang program pengolah gambar CorelDRAW. Di kelas 4 kita belajar pengenalan hardware dan software. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras. Sedangkan software perangkat lunak atau banyak yang menyebutkan program, prosedur, dan tata cara pengolahan data. Contoh hardware yang pertama adalah CPU, yang kedua keyboard, speaker, CD, flash disk, printer, mouse, dan monitor. Ini adalah contoh hardware. Nah, hardware ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah input. Apa itu input? Input adalah masukan. Jadi hardware yang berfungsi untuk memasukkan data. Apa saja? Keyboard dan mouse. Selanjutnya proses. Proses ini adalah perangkat keras yang fungsinya untuk memproses seluruh kerja komputer. Di mana? Di CPU atau Central Processing Unit. Setelah diproses, maka akan disimpan di dalam sebuah penyimpanan. Di sini ada CD, ada flash disk, ada hard disk. Nah, di sini ada hard disk internal, ada hard disk eksternal, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, setelah dimasukkan, diproses, dan disimpan, ada proses output atau keluaran. Apa saja? Printer, speaker, dan monitor. Itu adalah bagian-bagian dari hardware. Tolong dipahami anak-anakku sekalian. Nanti kalian bisa lihat kembali apa-apa saja yang menjadi bagian dari hardware. Selanjutnya, cara kerja software atau perangkat lunak. Tadi sudah Pak Taufik jelaskan di depan. Dari mulai CPU dinyalakan, maka perangkat yang ada di dalam komputer akan bekerja. Bekerjanya bagaimana? Seperti yang kalian lihat di belakang, hanya ada angka 01, 01, 10, dan seterusnya. Itu cara kerja mesin. Nah, terus dari mesin ini dikonfirmasi lagi menjadi sebuah informasi yang mudah diterima oleh manusia. Nah, nanti akan ditampilkan oleh monitor. Contoh software apa saja? Yang pertama, Microsoft Office Word. Ini adalah pengolah kata yang insya Allah dalam kelas 4 ini nanti kita akan pelajari bersama-sama. Yang kedua, Microsoft Office Excel, pengolah angka. Insya Allah kita akan pelajari di kelas 6. Selanjutnya, Windows Media Player, ini untuk menayangkan musik dan film. Insya Allah kalau kalian mempunyai laptop, komputer di rumah, ketika kita ingin melihat film atau mendengarkan musik, biasanya salah satu programnya adalah Windows Media Player. Selanjutnya, Adobe Photoshop CorelDRAW, ini adalah pengolah gambar. Dulu di kelas 2 kita mengenal Paint. Di kelas 3 kita mengenal CorelDRAW, itu adalah pengolah gambar. Masih banyak lagi pengolah gambar yang lain. Selanjutnya, Adobe PicMaker. Ini fungsinya untuk apa? Untuk merancang tata letak buku. Jadi buku-buku yang kalian lihat untuk pembelajaran selama ini, itu salah satu untuk mendesain buku itu adalah menggunakan Adobe PicMaker. Selanjutnya, Cool Edit Pro. Ini fungsinya untuk mengolah suara rekaman dan musik. Jadi, ini adalah contoh kecil saja dari software. Masih banyak lagi software-software yang ada di komputer atau di
tempat kerja Bapak Ibu yang di rumah maupun Bapak Ibu guru yang kita gunakan. Sebelum Pak Taufik akhiri, Pak Taufik akan memberikan tugas. Ini ada 5, tidak usah banyak-banyak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hardware? Nanti kalian bisa putar kembali untuk memperjelas. Yang kedua, sebutkan 2 contoh hardware. 2 contoh hardware. Tadi ada banyak sekali, ada 9 kalau tidak salah. Nah, kalian sebutkan 2 saja. Yang ketiga, ada berapa bagian dari hardware? Jadi ada berapa bagian? Nah, kalian sebutkan dan kalian jelaskan. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan software? Apa yang dimaksud dengan software? Yang terakhir, sebutkan contoh software dan fungsinya. Nah, ini sebelum tugas tadi Pak Taufik menyampaikan software dan fungsinya. Nah, kalian bisa menyebutkannya. Ini 2 saja ya, nggak apa-apa, boleh 2. Baik. Selalu bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan tetap jaga kebersihan, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Pakai masker dan selalu jaga social distancing. Terima kasih. Semoga selalu bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Pak Taufik akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.